Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Amma ba'du. Sahabat setia pendengar KBM Web PAI Kang Asep, berjumpa dengan saya Nadifa Alia Rahmah selaku penyiar materi kali ini bab 4 tentang zakat. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersolawat dan berdoa dulu agar dimudahkan dan dilancarkan proses KBM daring ini. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mempelajari ilmu ini agar kami dapat menerima ilmu ini dengan baik. Kami belajar semata-mata untuk mengharap ridho-Mu ya Allah. Semoga ilmu ini menjadi berkah bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai KBM hari ini dengan mengetahui apa sih arti zakat itu. Teman-teman sudah pada tahu apa pengertian dari zakat? Betul. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Nah, teman-teman jadi udah pada tahu kan pengertian zakat baik dari segi bahasa maupun segi istilah. Selanjutnya, zakat dalam Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pertama-tama, kita akan mempelajari zakat fitrah terlebih dahulu. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian, sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Zakat fitrah disyariatkan Allah kepada umat muslim pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam, baik yang besar, kecil, laki-laki, perempuan, dewasa, budak, maupun yang merdeka. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membacakan rukun dari zakat fitrah. Yang pertama, niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama kita niat dulu untuk menunaikan zakat. Yang kedua, ada orang yang menunaikan zakat fitrah atau yang biasa disebut muzaki. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat fitrah yang disebut mustahik. Dan yang terakhir yaitu ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Nah, kemudian teman-teman tahu nggak kapan waktu untuk menunaikan zakat fitrah? Waktu yang diperbolehkan untuk menunaikan zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai awal bulan Ramadan hingga hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, mulai maghrib akhir Ramadan hingga pagi hari Idul Fitri. Waktu yang ini lebih baik dari waktu yang pertama. Dan yang ketiga, mulai subuh hari Idul Fitri hingga sesaat sebelum sholat. Inilah waktu yang paling utama, yang lebih utama untuk melakukan pembayaran zakat fitrah. Dan Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri yang di tempat kita tinggal. Oke, sudah selesai materi kita tentang zakat fitrah. Selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Nah, tahu nggak sih apa arti zakat mal? Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ada yang tahu nggak apa tujuan dari zakat mal? Zakat mal itu dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Yang perlu diingat, menunaikan zakat mal wajib hukumnya bagi setiap orang Islam yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab. Nah, berikut adalah syarat wajib zakat mal. Yang pertama, Islam, berakal dan baligh. Yang kedua adalah merdeka. Yang ketiga, hak milik sempurna. Yang keempat, mencapai nisab. Dan yang kelima, telah mencukupi haul atau selama 1 tahun, kecuali untuk
buah-buahan seperti pertanian atau harta temuan tidak mesti menunggu 1 tahun, dan untuk binatang ternak yang wajib dizakati ialah yang digembalakan di padang rumput. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa aja sih harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama, ada emas dan perak. Nisab emas itu adalah sebesar 20 mitskal atau sama dengan 93,6 gram. Dan zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Sedangkan untuk nisab perak yaitu 200 dirham atau sama dengan 624 gram. Dan zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Jadi sama ya zakat yang dikeluarkan antara emas dan perak. Nah, jika emas atau perak lebih dari batas minimal nisabnya, maka kelebihan zakatnya diperhitungkan sesuai dengan kelebihan dari batas nisab minimalnya. Yang kedua adalah zakat pertanian. Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok. Seperti apa? Seperti gandum, jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah. Nisabnya sebesar 750 kg. Zakat yang dikeluarkan sebesar 10% itu tanpa biaya irigasi dan 5% dengan biaya irigasi. Nah, waktu zakatnya adalah setelah panen. Cara mengeluarkan zakatnya adalah dengan cara hitung terlebih dahulu nisab setelah tanaman dibersihkan dari kulitnya. Jadi dibersihkan dulu dari kulitnya baru dihitung. Kemudian keluarkan zakat sesuai kadar nisab menurut pengairan yang dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu zakat perdagangan. Harta perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan sebagainya. Nisab barang-barang perdagangan itu senilai 93,6 gram. Emas dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% setelah berlalu 1 tahun, jadi sama ya. Nah, cara mengeluarkan zakatnya yaitu pada awal tahun dihitung nilai barang dagangannya jika sudah mencapai nisab. Pada akhir tahun dihitung kembali. Jika sudah mencapai nisab harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Nah, yang keempat yaitu adalah zakat hewan ternak. Hewan yang wajib dizakati adalah hewan yang termasuk bahimatul al-an'am, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Selain hewan al-an'am tidak wajib dizakatkan seperti kuda, keledai, ayam, ikan, kecuali jika semua dijual maka masuknya dalam zakat perniagaan. Nah, yang lanjut yang kelima adalah yaitu barang tambang, rikas, dan hasil laut. Barang tambang adalah barang-barang yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai, seperti emas, perak, besi, dan timah. Rikas adalah harta yang ditemukan di atas bumi. Hasil laut merupakan semua hasil eksploitasi laut. Nisabnya senilai 85 gram emas. Untuk barang tambang kadar zakatnya sebesar 2,5%, dan untuk hasil laut dan harta rikas itu sama, kadarnya sebesar 20% tunai. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang zakat profesi nih teman-teman. Sesuai dengan namanya ya, zakat profesi itu adalah zakat hasil usaha yang kita lakukan. Para ulama berpendapat bahwa penghasilan para profesional wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisab sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknis pemberiannya itu bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Nah, sudah selesai nih mempelajari tentang macam-macam zakatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang siapa aja sih orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama tuh ada fakir, yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ada amil, yaitu orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk mengurus zakat, baik menerima maupun membagikannya. Yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru memeluk agama Islam sehingga masih memerlukan bimbingan dan pembinaan karena imannya masih lemah. Yang kelima ada rikab, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan oleh
tuannya untuk dimerdekakan dengan menebus dirinya dengan uang atau harta tertentu. Yang keenam, ada garim, yaitu orang yang berutang tidak untuk kemaksiatan dan ia kesulitan untuk membayarnya. Terus selanjutnya ada sabilillah, yaitu semua usaha untuk menegakkan dan menyebarluaskan agama Islam seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain-lain. Selanjutnya ada Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang mengalami kesulitan dalam perjalanan, sedangkan perjalanan yang ditempuh itu bermaksud baik. Nah, itu dia sahabat setia, orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut mustahik. Nah, ini terakhir kita akan mengetahui apa hikmah dari berzakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ini hikmah dari zakat fitrah. Yang pertama, meringankan beban penderitaan fakir miskin, terutama pada hari raya Idul Fitri agar mereka turut melaksanakan kesenangan. Yang kedua, ada menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama serta menjauhkan dari sifat tamak, egois, dan bakhil. Yang ketiga, menyucikan jiwa, membersihkan perbuatan-perbuatan tidak baik dan ucapan-ucapan kotor dari orang yang berpuasa. Yang keempat, menyempurnakan niat puasa Ramadan. Nah, yang kedua, ini ada hikmah dari zakat mal, yaitu sebagai berikut. Mendatangkan kemaslahatan pada masyarakat, menumbuhkan kerukunan dan kasih sayang, membersihkan harta yang dimiliki dari hak orang lain sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia tadi sahabat setia materi kita hari ini tentang zakat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat, jangan hanya sekedar mempelajari saja, tetapi mari kita tunaikan zakat karena sesungguhnya sangat banyak kebaikan dan manfaat yang kita dapat dari berzakat. Dan yang terpenting, Allah menyayangi hambanya yang menunaikan perintahnya. Sekian dari saya, bila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.